Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas akuntansi E, dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Reni Abdullah Pawajiah, nomor pokok mahasiswa 243403111306, bersama salah satu teman saya yaitu Halo, saya Hirni Fauzia Malani dengan NPM 243401111304. Di sini kita akan menjelaskan tentang dampak mobile payment dalam kemudahan transaksi. era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan metode pembayaran. Peranan uang tunai yang semula menjadi fokus utama dalam metode pembayaran di segala aktivitas bisnis, sekarang bergeser menjadi pembayaran non-tunai yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Pergeseran metode pembayaran tunai menjadi non-tunai ini didukung oleh teknologi telepon seluler. Ponsel menjadi sarana metode pembayaran berbasis teknologi. Teknologi berupa telepon seluler menjadi alat yang paling mendukung perubahan metode pembayaran di Indonesia. Jadi, apa sih mobile payment itu? Menurut Huta Barat dan Salam, mobile payment ialah suatu sistem keuangan yang secara elektronik berdasarkan perangkat ponsel yang merupakan pemanfaatan teknologi telekomunikasi seluler yang semakin canggih dengan penerapan teknologi digital menggantikan teknologi analog yang memungkinkan data yang dikirim menjadi beragam. Nah, mobile payment ialah layanan pembayaran dikonseptualisasikan sebagai platform multisisi digital diatur oleh penyedia platform yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi melalui beberapa bentuk mediasi teknologi digital antara dua atau lebih jenis pengguna platform dan karenanya menciptakan nilai untuk semua. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari penerapan mobile payment. Yang pertama adalah kecepatan transaksi. Mobile payment dapat membantu dalam kecepatan transaksi pengguna, di mana pengguna tidak harus melakukan mobilitas yang tinggi untuk menyelesaikan sebuah pembayaran. Dengan menggunakan mobile payment, pengguna cukup men-scanning barcode yang sudah ada di dalam aplikasi. Pengguna tidak perlu lagi menginput kartu debit atau kredit. Yang kedua adalah fleksibilitas tinggi. Menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayaran merupakan sesuatu yang sangat merepotkan, di mana pengguna harus mengambil uang tunai terlebih dahulu ke bank, kemudian harus menempuh waktu. Akan tetapi, dengan mobile payment, kondisi seperti itu dapat diatasi, karena transaksi menggunakan mobile payment dapat diselesaikan hanya dengan hitungan menit saja. Yang ketiga, adanya promo. Selain kecepatan dalam hal transaksi, pengguna juga diberikan promo-promo yang sangat menguntungkan bagi pengguna, di mana hal ini tidak akan diterima apabila pengguna menggunakan uang tunai, di mana promo tersebut didapatkan biasanya dari poin-poin yang sudah dikumpulkan oleh pengguna. Kemudian ada metode pembayaran digital yang menjadi tren di Indonesia. Yang pertama ada virtual account, yaitu pelanggan diberi nomor identifikasi suatu perusahaan yang dibuat oleh bank atas permintaan perusahaan seperti Lazada, Traveloka, Gojek, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada e-money atau uang elektronik yang bisa digunakan untuk membayar listrik, cicilan, hingga membayar tol. Yang ketiga ada mobile payment application, yaitu aplikasi pembayaran via mobile, contohnya transaksi dengan metode ini melakukan pembayaran untuk jasa seperti GoRide dengan GoPay dan lain-lain. Dana salah satu layanan dari dompet digital yang direstui pemerintah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2018. Meskipun hadir di dunia layanan dompet digital lebih lambat dari sebelumnya seperti GoPay dan OPPO, berdasarkan data riset Dana memiliki pengguna aktif bulanan yang relatif stabil sejak kuartal pertama tahun 2018 hingga kuartal kedua yaitu pada tahun 2019. Dana adalah layanan aplikasi e-wallet milik PT Epsai Debit Indonesia yang berdasarkan pemaparan CEO Dana yaitu Vincent Iswara, pengguna aktif Dana hingga akhir Desember 2019 telah mencapai 35 juta dan melayani sebanyak 3 juta transaksi per hari. Dana juga telah berhasil mencapai 87.599 mitra UMKM dan bisnis untuk masuk dalam ekosistemnya.
Lalu, bagaimana dampak penggunaan mobile payment pada kemudahan transaksi di Indonesia, khususnya Dana? Menurut hasil riset Snapcard, jenis transaksi digital yang sering dipakai antara lain transaksi retail, transportasi online, pesanan makanan, e-commerce, dan bayar tagihan. Peneliti Eko Wijaksono melalui Kompas mengatakan bahwa dari data tersebut menunjukkan uang elektronik untuk transaksi semakin populer di kalangan konsumen Indonesia. Gaya hidup tanpa uang tunai atau lebih dikenal dengan istilah cashless society sudah banyak digunakan. Terlebih lagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar dengan fasilitas yang memadai dan mendukung gaya hidup mereka. Mereka mengurangi jumlah uang tunai yang dibawa di dompet dan mengalihkan uang mereka ke dompet digital. Kemudahan yang dirasakan adalah rasa praktis, tidak lagi merasakan dompet yang tebal karena membawa uang terlalu banyak dan tidak sering-sering mendatangi ATM. Berbagai transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa dilakukan melalui ponsel pintar. Hanya dengan melakukan gerakan simpel di layar sentuh ponsel pintar sudah bisa memesan makanan, bahkan untuk membayar tagihan. Meskipun memiliki banyak kemudahan untuk kehidupan sehari-hari, penggunaan uang elektronik terkadang juga memiliki sisi negatif. Dengan memiliki aplikasi dompet digital, seluruh informasi keuangan kita berada dalam satu ponsel pintar. Hal ini bisa saja membahayakan dan mengancam penyebaran informasi pribadi.